mewawancarai beberapa orang. Ikut saya. Mau nanya dong, punya cita-cita nggak? Punya. Apa tuh? Bulan madu di bulan. Hah? Oke, seperti itulah. Semua orang memiliki cita-cita. Jadi, itu merupakan salah satu konsep kepribadian dari orang itu, yaitu ideal self. Jadi, bagaimana seorang itu di masa mendatang. Sementara, saya sekarang ini adalah konsep aktualisasi diri saya. Bagaimana saya berdiri sekarang. Selanjutnya, konsep yang ketiga yaitu konsep pribadi. Jadi, bagaimana seorang itu memandang pribadi orang itu sendiri. Yang selanjutnya, konsep sosialisasi. Bagaimana dunia sosialnya memandang orang itu. Jadi, bagaimana lingkungannya memandang mereka. Oke? Selanjutnya, saya akan membahas mengenai orang yang mudah menyesuaikan diri dengan orang yang tidak mudah menyesuaikan diri. Kalau orang yang mudah menyesuaikan diri, biasanya dia akan mudah terpengaruh dalam melakukan pembelanjaan, baik itu sendiri maupun per kelompok. Soalnya, dia tuh akan menerima hasutan-hasutan dari berbagai orang. Jadi dia tuh bakalan bingung kalau misalnya beli suatu barang itu. Tapi, kalau misalnya orang yang tidak mudah menyesuaikan diri, dia kalau mau membeli sesuatu barang biasanya tidak ada perubahan dalam pembelian barang tersebut. Jadi misalnya dia mau beli HP nih, misalnya dia beli HP Samsung. Jadi walaupun orang hasut bagaimanapun, dia tetap beli HP Samsung itu juga. Berbeda dengan orang yang menyesuaikan diri tadi. Cukup sekian. Bukannya ada yang lebih bagus dari hit? Yang lebih bagus dari hit? Yang lebih mahal banyak. Hit, anti nyamuk generasi baru. Selanjutnya kita akan membahas mengenai teori Freud. Freud itu memiliki struktur kepribadian. Saya duduk dulu ya. Yang pertama itu ada id, ego, dan superego. Kalau id itu merupakan dorongan dari dalam diri seorang itu, seperti rasa lapar, haus, dan sebagainya. Sementara superego merupakan hati nurani atau nilai dan norma-norma yang ditanamkan kepada seseorang dari mereka waktu kecil. Sementara ego itu merupakan bagaimana dia itu mencurahkan id, tetapi berdasarkan norma-norma dan nilai-nilai yang telah ada, jadi tidak bertentangan. Jadi ego itu bagaimana manusia itu efektif di dunia ini. Biasanya kalau psikologi konsumen itu iklan-iklan yang menayangkan mengenai teorinya Freud, biasanya dia itu menggunakan simbol-simbol dan sebagainya, seperti itu. Sebentar lagi saya akan menayangkannya dan Anda akan mengerti. Setelah pakai Resik V Manjakani, suami makin sayang. Resik V Manjakani, rahasia rapat wanita. Merawat elastisitas kewanitaan. Bersih dan rapat, suami makin lengket. Resik V Manjakani. Hai guys, gue Firmansyah akan menjelaskan penjelasan selanjutnya yang setelah tadi, yaitu teori analisis dan riset konsumen. Teori analisis dan riset konsumen ini digunakan untuk bagaimana cara kita mempengaruhi orang yang awalnya tidak ingin membeli suatu produk, jadi ingin membeli suatu produk. Karena penjelasan yang ada di iklan tersebut. Pertama Proton. Kendaraan yang begitu nyaman dan selesa. Begitu terasa prestasi yang tiada tandingan. Perlindungan tahap maksimum. Ternyata sebuah MPV kebanggaan semua. Proton Exora, Anda pasti terpegun. Oke, selanjutnya adalah penawaran kupon dan kesadaran nilai.
Penawaran kupon itu dicontohkan seperti suatu perusahaan yang membuat suatu kupon berhadiah untuk misalnya ketika kita membuat produk, membeli produk maksud saya, mohon maaf, kita akan mendapatkan sesuatu hal dari atas kita membeli produk tersebut. Nah, seperti kupon undian yang ada pada iklan yang akan Ini dia super prize di Untung Beliung Britama Range Rover Evo. Kini, nabung minimal 2,5 juta ditambah per banyak transaksi e-banking bisa dapat emas 50 gram atau 200 gram. Tambah saldo, dapat Toyota Alphard. Grand prize datang Range Rover Sport. Makin mantap aja. Eits, belum selesai. Sekarang hadiah ditambah dan poin e-bankingnya berlimpah. Segera registrasi dan perbanyak transaksi e-banking BRI Anda untuk dapatkan poinnya. Raih hadiah e-banking dan tak ketinggalan hadiah utama yang super mewah. Hadiah ditambah, poinnya berlimpah. Ayo nabung di tabungan BRI Britama. Selanjutnya adalah perbandingan informasi sosial. Perbandingan informasi sosial yang biasa dilakukan oleh konsumen itu bisa berdampak positif, bisa berdampak negatif bagi para produsen. Jika kita ingin perbandingan sosial informasi sosial itu baik bagi kita sebagai produsen, kita harus mempertimbangkan apa yang diinginkan oleh para konsumen. Misalnya contoh harga ataupun dan sebagainya. Kita harus membuat harga yang sesuai pada keinginannya konsumen agar tetap memilih produk kita yang murah dan berkualitas. Oke guys, sekianlah dari saya. Semoga bermanfaat apa yang saya informasikan tadi untuk kita semua. Bye. Perkenalkan, saya Min Akbar. NIM saya 1105701, Psikologi UNP 2011 kelas B. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan perilaku konsumen dilihat dari sisi kognisinya. Yang pertama yaitu konsumen yang berkognisi tinggi. Konsumen yang berkognisi tinggi cenderung memilih suatu produk itu tuh berdasarkan apa isi dari produk tersebut. Nah, biasanya pemasaran yang cocok untuk orang-orang berkognisi tinggi seperti saya ini adalah media cetak, karena di sana terdapat penjabaran yang penting-penting dari suatu produk tersebut. Nah, kalau orang yang berkognisi rendah, orang yang berkognisi cenderung melihat suatu produk tersebut tergantung siapa yang menyampaikannya. Jadi dia tidak memilih produk tersebut, siapa yang menyampaikannya tersebut. Ya, seperti itu. Sekian dari saya, Akbar. Sebelumnya, apakah saya sampaikan itu benar, Ramen? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai konsep diri dalam riset psikologi konsumen. Yang pertama yaitu mengenai pengertian dari konsep diri. Konsep diri merupakan totalitas pikiran dan perasaan individu yang merefleksikan dirinya sendiri ke dalam suatu objek. Konsep diri yang ada pada diri individu tidak hanya satu, tetapi melainkan ada berbagai jenis konsep diri yang ada pada diri individu, yaitu diri sosial, diri aktual, diri ideal, diri sosial ideal, diri yang diharapkan, diri situasional, pengembangan diri, dan yang terakhir, diri yang tepat. Kok Om ada
di sini? Nah, karena musim batuk dan demam akan datang, jadi tahun ini Om datang sebelumnya. Kuman telah berevolusi. Lawan mereka dengan kebiasaan sehat dan ini. Lifebuoy lebih mutakhir, membantu melindungi dari 10 masalah kesehatan karena kuman bahkan yang berevolusi. Nah, sekarang saya akan mencoba menjelaskan mengenai konsep diri dan simbolisme produk. Menurut interaksi psikologi, seseorang menggunakan suatu produk bukan karena manfaat fungsionalnya, tetapi melainkan karena ada nilai produknya. Jadi, produk merupakan satu simbol dan kepribadian dapat didefinisikan dari produk yang kita gunakan. Sekarang, siapa yang tahu contoh produk yang sesuai dengan cita diri? Pasti ada yang tahu. Contoh-contoh produk yang sesuai dengan cita diri ini adalah seperti yang pertama, kendaraan bermotor. Yang kedua, peralatan kesehatan. Yang ketiga, peralatan kebersihan. Kemudian pakaian